Amerika Serikat sangat menyukai status adidayanya. Militer besar, ekonomi besar, utang besar. Misalnya, surat utang itu ditagih atau ada negara bagian memutuskan bendera Amerika bisa kehilangan satu bintang. Bisakah Texas pergi meninggalkan Amerika? Apakah California akan jadi kekaisaran dengan dukungan alpukat? Dan bagaimana dengan Virginia? Negara bagian mana yang bisa bertahan sendiri? Mari kita cari tahu. Tujuan pertama kita dalam tur pemisahan ini, negara bagian bintang tunggal. Saya tidak yakin apakah Anda sudah menyadarinya, tapi Texas itu besar, sangat besar, hampir 269.000 mil persegi penuh dengan barbecue. Jangan main-main dengan energi saya. Texas dulu juga pernah jadi negara sendiri. Texas belum sepenuhnya move on dari perpisahan itu, kita semua pernah mengalaminya. Kalau Republik Texas pernah kembali lagi, itu bukan cuma bisa bertahan. Pamer lebih besar, lebih kaya, dan mungkin akan sangat sombong karenanya. Sungai Rio Grande dan garis pantai 3.400 mil menjadi jalur utama perdagangan global. Tidak ada kemacetan di terusan Panama, hanya pelayaran lancar hampir sepanjang waktu. Mungkin ada kemacetan, nanti akan saya bahas. Texas adalah Costco-nya perdagangan Amerika, minyak, gas, listrik, daging sapi, teknologi, angin, apa saja. Texas punya semuanya, hotdog diskon juga mungkin ada. Texas menghasilkan energi paling banyak dibanding negara bagian lain dengan selisih besar. Texas adalah pusat minyak dan gas nasional dengan cadangan 201 miliar barel minyak mentah dan gunung gas alam. Florida menempati posisi kedua yang cukup jauh, hanya sebagai pelengkap. Texas menjaga lampu tetap menyala untuk setengah negara ini. Secara harfiah, jika Amerika Serikat pernah terputus, Texas akan menjadi yang berkata, "Baiklah, aku akan melakukannya sendiri." Pada dasarnya, ada lebih banyak energi di sini daripada yang diketahui negara bagian ini harus dilakukan apa. Ini adalah balita hiperaktif Amerika, kecuali alih-alih cat jari, ia memercikkan minyak mentah kemana-mana. Texas tidak hanya menyediakan listrik untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. 68% dari seluruh energi Amerika yang diekspor ke luar negeri berasal dari sini. Itu setara dengan 1.543 miliar dolar hanya di tahun 2024, cukup untuk membuat Organization of the Petroleum Exporting Countries melirik dengan curiga. Tapi energi hanya setengah dari ceritanya. 86% lahan Texas digunakan untuk pertanian. Intinya, setiap peta yang datar, cerah dan berbau pupuk kandang, pasti ada yang mendapat uang dari sana. 14% orang Texas bekerja di bidang pertanian, menanam, beternak, atau berteriak pada cuaca. Texas tidak hanya memberi makan dirinya sendiri, tapi juga kalian. Sapi memimpin dengan nilai miliaran dolar. Tambahkan telur, gandum, pecan, jeruk, kacang, beras, dan jagung. Ini adalah lorong belanja dengan kebanggaan negara bagian. Dan jika kamu bisa memakannya atau memakainya, kemungkinan besar Texas yang memproduksinya. Petani Texas memberi makan atau menyediakan pakaian. 155 orang terdengar heroik, tapi jika Texas menyimpan semuanya, tingkat obesitas 30% di negara bagian itu jadi tampak biasa. Jadi Texas mengekspor, sisanya Amerika mendapatkan makan malam. Texas bilang sama-sama, tapi Texas bukan hanya makanan dan minyak, ini juga silikon, baja, dan bahan bakar roket. Tesla, SpaceX, Oracle, dan Caterpillar pindah ke sana. Texas selalu membangun sesuatu, kota, jalan raya, bahkan seluruh industri. Segalanya lebih besar di sini, terutama ambisinya. Dan kalau ada yang berpikir untuk mengambil itu, semoga beruntung. Texas punya garda nasional terbesar di Amerika Serikat dan lebih dari 1 juta veteran. Saat orang Texas bilang jangan macam-macam dengan Texas, itu peringatan, bukan sekadar slogan. Ingat titik sempit yang saya sebutkan tadi, di sisi lain Teluk Amerika yang dulunya disebut Teluk Meksiko, yaitu Florida. Dengan usaha, Florida dapat bekerja sama dengan Kuba komunis dan mungkin mengubah teluk itu jadi titik sempit. Terdengar seperti plot penjahat komik, tapi di dunia ini itu bisa saja terjadi. Tetap saja, mungkin itu satu-satunya kelemahan. Texas punya segalanya yang serba luas, dan kalau kamu suka tur geografi seperti ini, pastikan untuk tekan subscribe. Aku menahan diri sebaik jaringan listrik Texas. Sekarang mari kita lompat melintasi teluk ke Florida, satu-satunya negara bagian yang bisa menjadikan kelembapan sebagai senjata.
Florida memiliki garis pantai terpanjang kedua dari semua negara bagian, menurut beberapa ukuran lebih dari 8.400 mil. Tidak ada titik sempit, tidak ada kemacetan, hanya air terbuka dan dompet terbuka. Cocok untuk mengirim barang keluar, bagus karena Florida bukan hanya tempat wisata, ada jeruk dan pria Florida. Ini pengekspor makanan bersih. Pada tahun 2000, 23 negara ini mengekspor 221 juta buah segar dan 372 juta sayuran. Ada banyak stroberi, tomat, mangga, dan tebu untuk memberi makan pasukan atau membuat koktail bagi semua orang di pantai Miami saat liburan musim semi. Tidak suka tanaman, coba makanan laut. Hampir $500 miliar nilai ekspor, Florida bisa memberi makan dirinya sendiri dengan baik. Masalahnya adalah energi. Florida menghabiskan banyak energi, tapi hampir tidak punya minyak atau gas. Cadangan Amerika Serikat kurang dari 0,1% bukan raksasa energi. Dengan tangki kosong di lepas pantai, cukup minyak untuk memompa 1 juta barel per hari. Pengeboran sudah dilarang sejak 2006 dan larangan ini berlaku sampai 2032, namun itu tidak terlalu penting. Florida telah melarang dirinya sendiri selama beberapa dekade. Berpikir jangka panjang bukan keahliannya. Berbeda dengan Texas, Florida mengandalkan tenaga surya, namun energi terbarukan hanya memenuhi 10% permintaan dan hanya memiliki 2 pembangkit nuklir. Negara bagian tidak bisa hidup hanya dengan semangat dan sinar matahari. Untungnya, pendapatan rata-rata di Florida yang tinggi adalah $73.000 dan uang dapat membeli bahan bakar. Kesepakatan dengan Texas masuk akal. Energi untuk akses. Texas menjaga listrik menyala. Florida membuka perdagangan Karibia. Dikelilingi air di 3 sisi, mudah dipertahankan. Apakah negara bagian matahari bisa bertahan sebagai negara sendiri? Siapa yang berani melawan Florida, bro? Sumber daya utama Florida adalah para pensiunan banyak dari kota apel besar. Tujuan tur pemisahan diri berikutnya, negara bagian New York adalah salah satu pusat industri keuangan dunia, dan itu semua berkat kota New York, jantung kapitalisme. Dan kalau kamu belum menebak, orang-orang New York itu kaya. 82.100. Tapi kekayaan dan pengaruh hanya membawamu sejauh itu. Itu adalah aset lunak. Bagus untuk pesta koktail, tapi buruk saat pemadaman listrik. Negara membutuhkan industri, infrastruktur, dan cara menjaga pemanas tetap menyala di Februari. Disinilah New York diam-diam unggul. Pada tahun 2024, New York mengekspor barang manufaktur senilai 73 miliar, mulai dari baja hingga semikonduktor. New York tidak hanya pusat keuangan, tapi juga memproduksi barang. Pelabuhannya termasuk terbaik dunia. Alasan utama mengapa New York menjadi kota Amerika sejak awal adalah karena faktor geografis yang membuat New York kaya. Pelabuhan New York dan New Jersey sangat sibuk dan penting. Pusat impor minyak utama negara ini, jalur utama yang menjaga wilayah timur laut yang dingin tetap hidup. Cabut colokan itu dan setengah pantai akan lumpuh sebelum sarapan. Tapi itulah masalahnya. New York tidak memiliki cukup listrik untuk tetap beroperasi. New York peringkat keempat penduduk, namun hanya ke-10 dalam produksi listrik. New York mengimpor sekitar 45% listriknya dari Kanada. Sulit mandiri jika masih terhubung dengan Quebec. Dan kemudian ada pembangkit listrik tenaga nuklir Indian Point, atau setidaknya dulu ada sebelum ditutup pada 2020. 1/4 listrik kota New York padam semalam. Ini seperti berkata, bagaimana jika pemadaman listrik dibuat lebih berkelas sekarang? Kota yang tak pernah tidur ini membakar lebih banyak bahan bakar fosil hanya untuk tetap terjaga. Hanya New York yang menutup pembangkit listrik, lalu menyebutnya kemajuan. New York mengimpor sekitar 85% energinya, hampir tidak memproduksi gas alam sama sekali. Makanan juga tidak jauh lebih baik. New York mengimpor makanan senilai miliaran dolar setiap bulannya. Dan tidak, kebun kale di atap gedung tidak akan menyelesaikan masalah itu. New York tidak bisa bertahan sendiri, setidaknya untuk saat ini. New York selalu membeli dan menggertak untuk keluar dari setiap krisis. New York akan menukar perdagangan, keuangan, media, dan pengaruhnya untuk makanan dan bahan bakar.
menjual pesona seperti dulu menjual hipotek sebelum krisis. Tapi New York memang punya satu hal yang menguntungkannya, sebuah cara untuk menjadi sedikit kurang membutuhkan. Itu tepat di bawah tanah, di bagian utara negara bagian. Bukan minyak, bukan emas, hanya sumber daya lama yang bagus. Jenis yang bisa kamu gali, lelehkan, atau mencemari sungai secara tak sengaja, itulah kunci bertahan hidup. Kotor, bising, dan merepotkan, sangat cocok. New York, lihat saja ke seberang perbatasan. New York berada di atas ladang gas serpih Marcellus dan Utica. Yah, ladang itu juga dimiliki bersama dengan Pennsylvania. Seperti teman sekamar yang canggung. Marcellus sudah sangat besar dan merupakan cadangan terbesar di negara ini. New York melarang fracking pada 2014. Baik untuk lingkungan, tapi buruk untuk kelangsungan hidup. Sementara itu, Pennsylvania terus membicarakannya. Kalau dia jalan sendiri, mungkin New York akan mengebor. Harus begitu. Dengan Marcellus, negara bagian itu akhirnya bisa mandiri energi dan mungkin menjadi kuat. Pertanyaannya seberapa jauh ini akan berjalan? Apakah akan menjadi kekaisaran berikutnya? Atau hanya surga pajak paling licin di dunia? Kita sudah melihat bagaimana Florida, Texas, dan New York akan menghadapinya. Mungkin ini mudah ditebak. Tapi tetap tonton sampai habis dan beritahu saya di komentar jika ada yang mengejutkan Anda. Saya sudah menyebutkan Pennsylvania, jadi mari kita kunjungi ke sana selanjutnya. Ladang gas Pennsylvania yang indah, rik-rik yang beroperasi, berdengung seperti anak gaul yang menemukan bir kerajinan dan menjadikannya gaya hidup tanpa henti. Terlalu bangga soal itu. Negara bagian ini punya cadangan, 763 triliun kaki kubik. Texas memang nomor satu, tapi Pennsylvania adalah si ambisius yang tidak pernah berhenti membicarakannya. Rockefeller sudah lama tiada, tapi negara bagian ini masih terus meraup keuntungan. Ini juga pengekspor listrik terbesar di Amerika ke Ohio, Maryland, New Jersey, dan New York yang kekurangan energi seperti food truck untuk listrik. Dan itu tak hanya soal gas. Gubernur Josh Shapiro bahkan mengusulkan menghidupkan kembali 3 Mile Island sebagai pembangkit listrik. Untuk pusat data AI, kemajuan terlihat saat mereka mengoperasikan teknologi masa depan setelah nyaris mengalami bencana sebelumnya. Makanan adalah titik lemah. 22 miliar dalam ekspor pertanian. Sebagian besar produk susu, kedelai, dan unggas. Pennsylvania masih mengonsumsi lebih banyak dari yang dijual. Namun energi memberi daya tawar, baja, dan lainnya. Pelabuhan Philadelphia mengirim barang senilai 46 miliar pada 2024. Tidak buruk untuk sebuah pelabuhan sungai yang masih sedikit beraroma cheese stick dan limbah industri. Tapi disitulah masalahnya. Seluruh jalur kehidupan Philly mengalir di sungai Delaware, hanya satu titik sempit dari bencana. Dan di titik sempit itulah letaknya. New Jersey, negara bagian yang seperti kerucut, lalu lintas, dan ahli menyimpan dendam. Jadi langkah terbaik sudah jelas. Pennsylvania, New York, dan New Jersey membentuk aliansi. Energi dari barat, keuangan dari timur, sikap dari tengah. Dengan kata lain, seperti biasanya. Jadi Pennsylvania bisa berdiri sendiri untuk saat ini, tapi beri waktu saja. Anak tengah pantai barat selalu ingin diperhatikan. Washington punya peluang cukup besar untuk berdiri sendiri. Lokasinya sangat strategis dengan garis pantai Pasifik yang luas. Tidak ada titik sempit utama kecuali mungkin Puget Sound, dan itu pun masih sangat mungkin. Jalur pelayaran ini sangat sibuk. Menjadi rumah bagi pelabuhan Seattle dan Tacoma, pelabuhan tersibuk kelima di Amerika Serikat. Selama Washington bersahabat dengan Kanada, perdagangan akan tetap lancar. Jika tidak, British Columbia sebaiknya berpikir ulang sebelum memusuhi negara bagian yang bisa memutus listrik dari seberang perbatasan. Washington kini memproduksi listrik melebihi kebutuhannya. Washington mengekspor listrik ke California dan, ya, Kanada, tapi permintaan itu akan segera melonjak. Larangan mobil bensin baru di negara bagian pada 2035 dapat hampir 2 kali lipat penggunaan listrik. Untungnya, Washington memiliki tambang emas tenaga air. 1/4 listrik tenaga air Amerika berasal dari sini. Bendungan Grand Coulee saja menghasilkan 15 terawatt jam per tahun, cukup untuk menyalakan mesin kopi seluruh pantai barat tanpa batas waktu. Tapi masa depan
tidak selalu tentang air terjun dan kesombongan energi terbarukan. Washington hampir tidak memproduksi minyak atau gas, negara ini justru mengimpor keduanya, raksasa hijau yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Startup fusi seperti Helion Zap dan Avalanche sedang berusaha memperbaiki hal itu. Helion tengah membangun pembangkit fusi pertama untuk suplai listrik pusat data Microsoft pada 2028. Jika berhasil, Washington akan tak tersentuh. Jika tidak berhasil, mereka akan tetap menjadi orang di pesta yang terus bersikeras bahwa fusi hanya 10 tahun lagi. Washington punya makanan dan uang untuk dijadikan alat tawar. Washington adalah pengekspor makanan bersih, ratusan juta dalam bentuk buah-buahan, sayuran, gandum, dan makanan laut. Tempat ini mampu mencukupi kebutuhan sendiri, mengirim sisa makanan ke selatan dan juga kaya. Pendapatan rumah tangga median sekitar 94.600 pada tahun 2023. Bukan hanya teknologi, tapi juga industrinya. Lebih dari 40 miliar dalam ekspor manufaktur, dipimpin oleh 185 miliar dalam peralatan transportasi, pesawat, kapal, dan misil. Jadi memblokade Puget Sound terdengar kurang seperti strategi dan lebih seperti keinginan untuk bunuh diri. Washington punya ekspor energi dan rekayasa di pihaknya. Jika pipa tetap terbuka, ini salah satu sedikit negara bagian yang bisa berkembang sebagai negara merdeka. Terutama jika salah satu perusahaan rintisan fusi itu benar-benar berhasil, semoga saja tanpa menguapkan persediaan kopi Seattle atau setengah dari Microsoft. Semua pembicaraan tentang energi ini, tapi tidak ada perjalanan ke utara jauh, sungguh. Ada tempat lain yang seharusnya menjadi peraih medali perak. Kata kuncinya di sini adalah seharusnya. Alaska mungkin dingin, tapi bukan berarti lemah. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat yang sebenarnya bisa berdiri sendiri. Lebih dari 10% penduduknya adalah veteran tertinggi di negara ini. Negara bagian ini sebenarnya adalah asosiasi pemilik rumah bersenjata besar dengan snowmobile. Geografi juga mendukung. Tempat ini praktis seperti benteng, air di 3 sisi, es di sisi keempat, dan keterpencilan yang melengkapi sisanya. Secara ekonomi, Alaska memiliki lebih dari 3 miliar barel cadangan minyak dan memompa 465.000 barel per hari, cukup untuk menjaga kemakmuran pemerintah. Pemerintah membayar penduduk sekitar $1.000–2.000 per tahun hanya untuk tinggal di sana. Alaska juga memiliki cadangan 125 triliun kaki kubik gas alam, tapi masalahnya mereka tidak bisa mengekspornya, kecuali ada pipa gas cair. Mereka sudah memimpikan ini sejak era disko. Tapi soal makanan benar-benar bencana. Antara 90–95% dari semua yang dimakan di sini berasal dari tempat lain. Negara bagian ini menempati peringkat terendah dalam ekspor hasil pertanian. Memang ada banyak makanan laut, tapi tidak ada daging sapi, gandum, atau pertanian besar. Tanahnya terlalu dingin, terlalu terjal, dan terlalu sibuk mencoba membunuhmu, yang secara ironis, itulah alasan Rusia menjualnya sejak awal. Jadi, bertahan hidup di sini bergantung pada menukar minyak dan gas dengan makanan. 86.600, tapi mayoritas bergantung pada sektor energi. Sementara manufaktur hanya dipertimbangkan belakangan. Saat uang minyak habis, hanya sekitar 2.000 orang tersisa di Alaska. Namun, letak geografisnya tetap menjadi keunggulan. Energi adalah kekuatan. Kesepakatan dengan Washington bisa menjaga semua tetap hangat, menukar minyak dan gas dengan makanan serta teknologi. Dua negara perbatasan saling menjaga. Dibandingkan kekacauan di selatan, isolasi Alaska bisa jadi keunggulan utamanya. Sulit menciptakan negara bagian yang mengakomodasi semua orang lapar hanya demi kehangatan. Oke, Alaska, Washington, dan Pennsylvania sepertinya bisa mengatasi situasi. Apakah ada yang mengejutkanmu sejauh ini? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Mari kita pergi dari utara yang jauh ke selatan yang dalam. Mississippi punya keuntungan dari peta, akses ke teluk, kendali atas sungai, dan posisi strategis di jalur perdagangan yang benar-benar penting. Tapi disitulah kabar baiknya langsung berhenti. Pada 2023, hampir setengah pendapatan negara bagian ini sebesar 106 miliar berasal dari Washington. Itu
47% dari total anggaran. Pemerintah federal adalah sugar daddy-nya Mississippi, dan jika hubungan itu berakhir, Mississippi akan mencari-cari di balik sofa untuk mencari 1 atau 10 miliar cadangan. Lebih buruk, negara bagian ini menggunakan energi 4 kali lipat dari produksinya dan hampir tidak menghasilkan gas alam. Memang ada 232.000 barel minyak pada April 2025 terdengar bagus hingga Anda sadar itu di urutan ke-15 dari 15 negara bagian. Mississippi bukan pemain energi. Negara bagian ini berada di luar permainan. Kondisi pangan pun tidak jauh lebih baik. Negara bagian ini mengekspor 25 miliar dalam ekspor pertanian. Tapi sebagian besar berasal dari pengolahan hasil panen yang ditanam di tempat lain. Sekitar 90% barang di rak toko kelontong adalah impor. Pendapatan rumah tangga median hanya 54.200, termasuk terendah di negara ini. Gambaran itu berubah dari suram menjadi permintaan makanan ringan. Namun, letak geografis memberi harapan. Teluk dan sungai Mississippi menjadikannya pusat perdagangan dan penyulingan alami. Delta subur dapat mendukung lebih banyak pertanian jika dikelola baik. Itu syarat besar, tapi tanpa industri, energi, atau arus kas, Mississippi tidak punya kekuatan untuk berdiri sendiri. Jadi, apa langkahnya? Memilih pihak? Republik Texas Raya atau Koalisi Teluk Florida, keduanya punya energi, infrastruktur, dan uang. Mississippi punya letak geografis, dan di dunia seperti ini, geografi adalah kekuatan tawar yang cukup penting. Tidak cukup jadi penentu, tidak semua kabar buruk. Mississippi tak sendirian di posisi terbawah. Virginia berkemas dan pindah. Pendapatan median negara bagian sekitar 90.000, hanya 29% pendapatan negara bagian yang berasal dari Washington. Terdengar mandiri, bukan? Kecuali sebagian besar Virginia adalah Washington, yaitu lembaga federal, pangkalan militer, dan kontraktor pertahanan. Sepanjang mata memandang, jika District of Columbia runtuh, Virginia Utara akan terkena dampaknya. Geografi sedikit membantu. Garis pantai Atlantik memberinya akses perdagangan penting, karena wilayah itu belum bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri dalam waktu dekat. Virginia menempati peringkat terakhir produksi minyak mentah 2024 dengan hanya 3.000 barel. Itu bukan industri, itu hobi. Virginia mengimpor hampir semua gas alam dan uraniumnya, dan merupakan importir listrik terbesar di negara ini, membeli 36% dari apa yang digunakannya. Virginia tidak menghasilkan energi, hanya menyedotnya. Jika lampu padam di District of Columbia, gaji pegawai federal langsung terhenti. Pusat data AI dan pabrik manufaktur Virginia, dengan ekspor senilai 154 miliar tahun lalu, akan langsung berhenti total dalam semalam. Negara bagian yang membangun drone Amerika berubah menjadi kuburan layar mati dan insinyur yang tidak dibayar. Tapi ada satu penyelamat, makanan. Virginia tetap pengekspor bersih, tanah subur, sapi masih melenguh. Dengan aliansi yang tepat, Virginia bisa menjadi penopang Republik Atlantik Tengah. Sedikit perdagangan, sedikit diplomasi, dan banyak pura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan kemerdekaan, tapi bertahan hidup, yang mana saat ini itu sama saja. Bagaimana dengan beberapa kartu liar? Mungkin tempat-tempat ini bisa bertahan atau tidak. Hawaii pernah bertahan dalam isolasi berabad-abad. Tempat ini tahu cara menunggu dan posisinya tetap jadi salah satu yang paling mudah dipertahankan di bumi. Air di mana-mana, pegunungan yang cukup tajam untuk melukaimu. Masalahnya, smoothie yang sedang kamu minum itu mungkin tidak akan dingin, murah, atau bahkan terbuat dari buah asli. Pulau-pulau ini sepenuhnya bergantung pada bahan bakar impor karena tidak memiliki cadangan minyak atau gas. Mereka mengandalkan gas alam cair dari Jepang hingga pasokannya terhenti. Hawaii akan gelap lebih cepat dari ponsel turis setelah ribuan selfie sunset, dan makanannya juga tidak lebih baik. 90% diimpor. Selama bertahun-tahun, menggusur lahan pertanian demi membangun resor dianggap ide bagus saat itu. Membangun kembali fondasi, itu akan memakan waktu bertahun-tahun dan mungkin akan merusak pemandangan dari kolam infinity. Jadi tidak, Hawaii tidak melakukannya sendiri.
Langkah terbaiknya adalah menjadi berguna lagi sebagai titik tengah antara sisa-sisa Asia dan negara-negara bagian barat. Tempat persinggahan terakhir di dunia, kemerdekaan akan menjadi brutal, tapi bertahan hidup adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Hawaii. Itu sudah dilakukan sejak dulu. Sisanya dari kita belajar bagaimana membakar sesuatu untuk mendapatkan energi, kali ini sebaiknya dengan generator dan udara dingin. Piña Colada, Colorado juga merupakan kartu liar dan cukup kuat juga. Tersembunyi di balik pegunungan Rocky, pada dasarnya itu adalah ruang panik Amerika. Colorado adalah salah satu tempat paling mudah dipertahankan di negara ini dan eksportir barang terbesar ketiga, menggerakkan hampir 10 miliar dolar produk manufaktur. Tempat ini kini berkembang jadi pusat teknologi, bahkan dijuluki Silicon Valley Quantum, sangat mengesankan, sampai kamu sadar tak ada yang tahu artinya. Masalahnya, banyak ledakan itu dari dana federal. Tanpa dukungan Washington, startup akan kehilangan sumber kehidupan. Tiba-tiba, lembah kuantum terlihat lebih seperti ruang permainan yang sangat mahal. Tapi, dasarnya tetap kuat. Colorado, peringkat keempat. Produksi minyak dengan 172 juta barel pada 2024. Negara ini memproduksi lebih banyak energi daripada yang dikonsumsi, dan meski berbukit, Colorado tetap mengekspor makanan, terutama millet. 80% gandumnya diekspor, tidak punya garis pantai, bukan masalah. Colorado tidak butuh pelabuhan, dia punya tenaga, makanan, dan ketinggian alias paket pemula para survivalist. Atau Colorado mungkin akan segera bergabung dengan negara bagian tetangga. Apa yang kamu pikirkan saat mendengar Utah Danau Asin? Mormon, para pemukim yang pindah ke barat untuk membangun dunia sendiri. Dunia yang tidak mengejek mereka. Mereka menginginkan keterasingan, tempat perlindungan, tempat di mana iman bisa tumbuh, dan penilaian tidak bisa menemukan mereka. Kedengarannya gila sampai akhirnya berhasil. Ternyata tempat terpencil adalah markas besar yang hebat. Memang tidak punya garis pantai, tidak ada pelabuhan, tidak ada impor cepat. Ini memang sulit dijual, tapi sejujurnya Utah tidak butuh laut, karena Utah berada di atas sumber energi yang melimpah. Produsen terbesar ke-9 di negara ini memproduksi 66 juta barel minyak pada 2024 dan menghasilkan gas alam lebih banyak dari kebutuhan. Cukup untuk menjaga lampu dan kuil tetap terang selama bertahun-tahun, kebutuhan makanan tercukupi, Utah pengekspor bersih dengan daging sapi beku sebagai andalannya. Sapi, produk susu, dan biji-bijian, semuanya ada di dalam campuran itu. Negara bagian ini mengekspor barang manufaktur senilai 174 miliar, cukup baik untuk wilayah yang masih dianggap banyak orang sebagai gurun, garam, dan khotbah. Garis pantai memang indah, tapi Utah sudah punya yang penting, energi, makanan, dan industri di balik pegunungan. Ini benteng alami, dan jika digabung dengan Colorado, bukan lagi sebuah negara bagian. Itu seperti Fort Knox dengan Opreyski. Oh, dan kamu mungkin penasaran tentang California. Tentu saja, itu selalu bertahan. Uang dari matahari dan pengacara, itu hampir tak bisa mati. Itu terlalu jelas, jadi aku menyebutkannya di sini untuk menunjukkan betapa telitinya aku. Jika Amerika Serikat benar-benar terpecah, siapa yang akan menang dalam perpecahan besar Amerika? Aku mendukung Texas, tapi tetap menghargai para pengacara California. Mereka melakukan hal lebih menakutkan dari pemerintahan dan menagih per jam. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Semoga kamu suka videonya. Jika ingin lebih banyak video seperti ini, silakan berlangganan dan aktifkan notifikasi. Sungguh berdampak. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mapek